Perkenalkan, nama saya Nabila Karenisa. Di sini saya akan uh, memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan konseling. Apa sih masalah yang sering terjadi di sekolah dasar ini? Masalahnya itu siswa kesulitan dalam menyesuaikan diri secara sosial atau emosional. Misalnya itu ada siswa yang kesulitan bergaul, mereka tidak percaya diri atau bahkan menarik diri dari lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada bullying. Bullying ini merupakan salah satu yang cukup sering muncul baik secara verbal maupun fisik yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis untuk siswa. Ada juga masalah motivasi belajar yang rendah yang bisa disebabkan oleh kondisi rumah, tekanan akademik atau kurangnya dukungan emosional. Beberapa siswa juga menunjukkan kecemasan berpisah dari orang tua, terutama pada siswa kelas rendah, yaitu di kelas 1 sampai 2. Jadi itu kata lain masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah dasar melibatkan aspek yang pertama itu ada emosional, sosial, dan perilaku yang semua perlu diperhatikan khusus dari layanan bimbingan konseling. Berikutnya itu bagaimana sebaiknya tindakan yang dilakukan pada masalah yang sering terjadi di sekolah dasar. Jadi tuh langkah pertamanya itu ada melakukan asesmen psikologis dan observasi terhadap siswa yang menunjukkan tanda-tanda masalah. Yang keduanya itu memberikan layanan konseling individu maupun kelompok untuk membantu siswa memahami dan mengelola perasaan serta membangun keterampilan sosial, dan juga akan mengadakan kolaborasi dengan guru kelas dan orang tua untuk menyampaikan temuan yang memberikan strategi penengahan yang sesuai. Selain itu bisa menyelenggarakan program pencegahan seperti perhatian anti bullying, terus kelas keterampilan sosial atau kegiatan yang meningkatkan rasa percaya diri. Terus bisa membangun suasana kelas yang ramah dan inklusif agar semua siswa merasa aman, diterima dan dihargai. Dengan pendekatan bimbingan konseling ini, siswa akan lebih mudah mengatasi masalah dan berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Karenisa. Di sini saya bersama tante saya bernama Susilawati. Saya ingin mewawancarai tante saya mengenai problematik siswa di usia sekolah dasar. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar hal-hal tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa kesulitan yang paling sering dialami siswa di sekolah dasar? Untuk kesulitan siswa di sekolah dasar itu berbagai macam,
yang kesulitan membaca yang dinamakan disleksia, di mana siswa ini kenapa bisa tidak atau kesulitan membaca? Mereka itu kebanyakan susah mengenali huruf, kemudian menggabungkan suku kata, kemudian ada yang susah atau sulit memahami isi bacaan, ada juga yang membacanya tidak lancar. Terus akibatnya siswa juga mengalami kesulitan. Kemudian ada juga yang kesulitan menulis disgrafia, disgrafia, di mana tangannya masih sulit untuk membaca atau tidak rapi dalam menulis, kemudian tidak konsisten juga dalam gerakan tangannya. Kemudian ada juga yang lambat dalam penulisan di dalam buku atau di papan tulis. Ada juga yang dinamakan diskalkulia, yaitu adalah kesulitan dalam berhitung. Ya, mereka kebanyakan sih sulit memahami konsep angka, kemudian operasi matematika, kemudian dalam hitungan soal cerita juga kebanyakan juga mereka ini bingung untuk simbol-simbol, lemah juga dalam logika, kemudian dalam pemecahan masalah. Lanjut, itu adalah masalah konsentrasi juga nih dan perhatian yang kita namakan termasuk ADHD, di mana siswa sulit fokus saat pelajaran, cepat bosan, kemudian mudah juga terdistraksi. Kemudian ada juga mereka kebanyakan nggak begitu juga banyak ya, rata-rata sih sulit menyelesaikan tugas karena tadi memahami konsentrasinya lagi, atau mereka kurangnya memperhatikan. Gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung di tingkat kelas saat ini? Untuk tingkat sekolah dasar, di mana tingkatan-tingkatan itu terbagi-bagi, yaitu yang fase awal yang dinamakan kita adalah kelas 1 sampai kelas 3. Kesulitannya mereka itu dalam membaca juga, menulis, berhitung. Kemudian ada juga yang kelas 4 sampai 6, namakan itu adalah fase lanjut, di mana memulai memahami bacaan lebih kompleks. Kemudian mereka mulai memahami dalam menulis, yaitu membuat paragraf sederhana. Kemudian dalam berhitungnya juga menguasai operasi hitung dasar, tapi belum tingkat high. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga, apakah terdapat siswa yang menunjukkan tanda-tanda gangguan konsentrasi saat belajar? Ya, banyak sekali. Di antaranya mereka memang harus menjadi perhatian yang serius di dalam dunia pendidikan, karena mereka berdampak langsung pada kemampuan dalam menyerap materi pelajaran. Salah satunya gangguan yang paling sering sekali adalah mudah teralihkan perhatiannya, bahkan hal-hal kecil di sekitar juga. Terus sulit menyelesaikan tugas atau pekerjaan sekolah kalau tidak dibantu dengan teman-teman, dengan guru. Sering juga melamun, entah apa yang dipikirkan, entah mereka punya masalah di rumah, tidak fokus juga dalam saat guru menjelaskan. Terus bergerak secara atau gelisah, itu satu membuat gaduh dengan mengetuk meja, menggoyang-goyangkan kaki, dan berbagai macam lainnya. Terus kesulitan juga mengikuti instruksi, atau mungkin mereka sering lupa apa yang diperintahkan. Kemudian sering kehilangan juga alat-alat tulis kelas tentunya, tanpa tidak mendengarkan saat guru atau temannya diajak bicara secara langsung. Itu penyebab gangguan yang secara
konsentrasi eksternal. Yang internal adalah mereka mungkin salah satunya kurang tidur atau kelelahan. Mungkin di rumah dia sibuk sehingga dia jam tidurnya tidak diperhatikan. Kemudian ada juga stres, cemas, bisa juga. Atau mungkin mereka mempunyai gangguan pemusatan perhatian atau dinamakan ADHD. Misalkan kesulitan belajar, disleksia atau diskalkulia. Baik, yang pertanyaan yang keempat, bagaimana siswa merespon tugas rumah atau pekerjaan individu? PR, maksudnya itu PR. Sangat variasi, tergantung dari usia, karakter, lingkungan belajarnya, dan cara guru atau orang tua memberikan tugas tersebut. Yang pertama, kita harus antusias. Mereka harus mempunyai respon positif dalam menyelesaikan tugas tepat waktunya. Terus berusaha memahami dan mengerjakan tugas dengan baik. Bertanya atau mencari bantuan jika mengalami kesulitan. Jadi harus aktif bertanya dengan gurunya atau dengan siswa atau teman-teman. Terus menunjukkan minat positif terhadap isi tugas, biasanya terjadi jika tugas sesuai dengan kemampuan, ada penghargaan dan penguatan positif. Kemudian lingkungan rumah juga sangat mendukung, ada pengawasan baik dari orang tua atau lingkungan sekitar. Terus guru juga memberikan arahan yang jelas dan memberi waktu yang cukup. Itu untuk respon positif. Kemudian kalau untuk respon negatif, ya satu, siswa tersebut sering menunda-nunda pekerjaannya, terus mengerjakan juga asal-asalan, asal udah selesai sudah gitu ya, atau nyalin atau nyontek dari teman. Yang lebih parah lagi, tidak mengumpulkan tugas sama sekali, terus mengeluh tugasnya terlalu sulit atau membosankan. Ini biasanya terjadi apabila tugasnya sangat banyak dan terlalu sulit, tidak memahami juga tujuan atau instruksi tugas yang diberikan guru, tidak ada wawasan atau pengawasan juga dukungan dari rumah, yaitu orang tua dan lingkungan sekitarnya. Kemudian tidak ada juga motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Tante mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Yaitu dengan cara pendekatan sistematis, yaitu dengan pengamatan, penilaian, dan komunikasi. Pertama yaitu dengan observasi kelas, perhatikan siswanya dalam pemahaman pelajaran yang mengalami kesulitan berulang-ulang salah satunya. Kemudian analisis hasil belajarnya, bandingkan nilai-nilainya dan hasil observasi kelas dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya diskusi dengan orang tua, tanyakan kesulitan apa atau masalah apa yang dia jumpai di rumah. Kemudian wawancara juga bisa atau konseling ringan, ajak siswa secara pribadi untuk mengetahui masalah atau kita cari tahu dalam pribadi siswa tersebut. Lanjut, penggunaan instrumen penilaian secara khusus dengan cara tes diagnosis untuk membaca, menulis, dan berhitungnya. Kolaborasikan dengan tim sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada siswa yang menunjukkan ketidaktertarikan dalam mata pelajaran tertentu? Ya, sangat umum, siswa sangat banyak kan itu menunjukkan ketertarikan terhadap mata tertentu. Tanda-tandanya yaitu dengan cara mereka kita lihat sering melamun atau tidak memperhatikan pelajaran yang sedang kita ujikan.
enggan mengerjakan tugasnya atau tidak mengumpulkan PR. Nah, salah satunya. Terus nilai rendah secara konsisten pada mata pelajaran tersebut. Terus menunjukkan sikap pasif, malas bertanya atau tidak terlibat dalam diskusi. Biasanya tuh kan siswa ada yang tidak suka tuh sama pelajaran itu. Pelajaran apa ya yang siswa tidak suka itu? Biasanya itu pelajaran eksak yang hitung-hitungan, yang mereka nggak mau capek mikir, terus ya matematika seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, sejauh mana siswa dapat mengelola waktu dan tanggung jawab akademik mereka? Kemampuan siswa dalam mengelola waktu dan tanggung jawab sangat bergantung pada usianya, yaitu usia kedewasaan juga, kebiasaan dari lingkungan dan bimbingan dari guru maupun orang tua. Kita lihat pemetaan sejauh mana siswa mampu mengelola aspek ini berdasarkan dari tingkat dasar atau sekolah dasar sampai menengahnya. Pada kelas 1 sampai 3, mereka tergantung pada guru dan orang tua dalam belajar menyelesaikan tugas. Lainnya belum bisa membuat jadwal atau memahami prioritas akademiknya. Terus sering lupa juga membawa dan mengerjakan tugas. Tentunya kita sebagai orang tua itu selalu membimbing mereka pada tingkat dasar tersebut. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah perbedaan latar belakang keluarga mempengaruhi pencapaian akademik siswa? Ya, perbedaan keluarga sangat mempengaruhi pencapaian siswa. Itu sama tingkat pendidikan mana orang tua yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih mampu membantu anak belajar di rumah, menanamkan nilai pentingnya pendidikan, kemudian mampu membimbing anak dalam menyusun tujuan. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi keluarga, di mana keluarga dengan ekonomi yang berkondisi baik biasanya bisa menyediakan fasilitas belajar, memberikan ruang yang nyaman, ruang belajar yang nyaman. Kemudian ada juga keluarga yang rendah, yang mempunyai ekonomi rendah, itu adalah kebanyakan menghadapi keterbatasan fasilitas, tentunya kurangnya kenyamanan. Ada juga pola asuh dengan dukungan emosional. Yang aktif biasanya orang tua, memberikan pendidikan, sering berkomunikasi dengan guru, memantau perkembangan akademik anak, bertanya nilai-nilainya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar siswa di rumah? Peran orang tua mendukung kegiatan di rumah itu sangat penting dan berpengaruh langsung terhadap motivasi, kedisiplinan, dan pencapaian akademik anak tersebut. Yang pertama, menyediakan dukungan emosional dan motivasi, memberikan semangat, dorongan, membangun rasa percaya diri, dan meningkatkan atau menunjukkan sikap peduli terhadap proses belajarnya. Kemudian menciptakan juga lingkungan belajar yang kondusif, menyediakan tempat belajar yang nyaman, mengatur jadwal belajarnya, mengurangi gangguan seperti diri, kemudian membantu dalam belajar sesuai kebutuhannya, membimbing, menyediakan buku, mendorong anak untuk mencari tahu, berkomunikasi dengan guru dan sebagainya, terus menanamkan nilai dan kedisiplinan. Oke.
pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana interaksi sosial siswa dengan teman-temannya di sekolah? Yang pertama itu bentuk interaksi sosial di sekolah itu kerjasama dalam kelompok belajarnya, kemudian berteman secara informal, berkompetisi juga secara sehat, berbagi pengalaman dan perasaan. Ciri-ciri interaksi yang sosial yang positif sering menghargai pendapat, mau membantu teman yang kesulitan atau susah, kemudian mampu kerjasama juga dalam tim, aktif dalam diskusi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah siswa sering mengalami konflik atau perselisihan dengan teman sebayanya? Ya, konflik perselisihan antar sesama teman sebayanya sangat sering terjadi. Kebanyakan penyebab umum dari konflik tersebut adalah adanya perbedaan pendapat saat kerja kelompok atau bermain. Persaingan juga bisa dalam hal prestasi, perhatian guru, atau caper namanya. Terus ada juga popularitas, kesalahpahaman akibat komunikasi juga bisa. Kemudian cemburu atau iri hati dengan sesama teman atau sahabatnya juga bisa. Tindakan tidak menyenangkan seperti mengejek, nyindir, mengolok-olok itu salah satunya juga. Kemudian ada juga pengaruh medsos atau media sosial, terutama itu untuk yang jenjang tingkat lanjut. Selanjutnya, bagaimana siswa membentuk kelompok pertemanan di lingkungan sekolah? Kebanyakan siswa membentuk pertemanan secara kelompok di sekolah yaitu dengan secara alami dan secara dinamis. Biasanya mereka ada kesamaan atau persamaan minat, kepribadian, latar belakang, atau kedekatan aktivitas mereka sehari-hari. Ada juga ciri umumnya kelompok pertemanan sekolah sering terlihat bersama saat istirahat, pulang sekolah, serta kerja kelompoknya. Kemudian memiliki istilah atau humor internal yang hanya dimengerti oleh mereka. Saling membela atau mendukung, kadang juga saling mempengaruhi sikap masing-masing. Bisa terbentuk juga secara terbuka dan dinamakan inklusif atau eksklusif. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi kasus perundungan atau bullying di antara siswa? Sangat pernah terjadi. Setiap sekolah pasti menghadapi. Biasanya jenis perundungan yang umum terjadi itu secara fisik, verbal, sosial, dan secara digital. Kemudian mereka memukul dengan secara fisik atau mendorong, menjambak, merusak. Kemudian kalau verbal, mengejek, menghina, memberi julukan kasar. Kemudian kalau sosial, mengunci atau mengucilkan dari kelompok, menyebarkan gosip atau fitnah, tidak diajak bermain. Lanjut untuk secara digital atau cyberbullying atau menghina lewat media sosial, grup chat itu yang menyebabkan pada siswa. Oke, selanjutnya, bagaimana siswa menghadapi situasi persaingan dalam kelompok atau kegiatan? Secara beragam, siswa yang secara positif menghadapi persaingan yaitu dengan cara termotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri, bukan untuk jatuhkan siswa lain, menghargai keberhasilan teman dan tetap percaya diri terhadap kemampuannya, bekerja sama meski mereka bersaing, menggunakan kekalahan sebagai pengalaman belajar.
bekerja sama dalam tugas kelompok? Kemampuan siswa dalam bekerja sama secara kelompok itu bervariasi, bermacam-macam, tergantung pada usia, pengalaman, dinamika kelas, dan bimbingan dari guru tersebut. Tanda siswa mau bekerja sama dengan baik, secara umumnya mereka membagi tugas secara adil dalam menjalankan peran masing-masing, kemudian mendengarkan pendapat temannya dan tidak mendominasi, menyelesaikan konflik kecil dengan komunikasi terbuka, fokus pada tugas kelompok dan saling membantu jika kita teman yang Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dilakukan sekolah untuk memudahkan sikap toleransi dan empati antara siswa? sikap yang dilakukan oleh sekolah, yang pertama kita harus menanam pendidikan karakter dan nilai, yaitu dengan menambahkan atau kita masukkan ke dalam pelajaran PPKN agama dan blok atau kekuatan lokal. Kemudian guru memberikan teladan nyata dalam bersikap adil, menghargai perbedaan, dan mendengarkan siswa dengan secara empati. Kegiatan kolaboratif dan lintas kelompok, dialog kelas, kemudian kegiatan ekskul juga bisa menumbuhkan empati, kemudian penanganan serius terhadap diskriminasi dan perundungan. Selanjutnya, apakah ada siswa yang cenderung menarik diri dari pergaulan sosial? Hampir di setiap kelas ya, biasanya terdapat satu atau beberapa siswa yang cenderung menarik diri dari pergaulan sosial tersebut. Ciri-cirinya mereka menarik diri adalah salah satunya lebih memilih duduk sendiri di kelas atau saat istirahat, kemudian tidak aktif dalam kondisi diskusi atau kegiatan kelompok, jarang juga memulai percakapan atau kontak mata, menunjukkan kecemasan saat diminta tampil, tampak juga gak nyaman di antara keramaian atau situasi sosial. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi siswa jika tidak diterima dalam kelompok bermain atau belajar? Kebanyakan siswa rentan terluka karena penolakan ya. Yaitu siswa pemalu atau kurang percaya diri, siswa yang baru pindah sekolah atau berasal dari latar belakang berbeda. Terus ada juga anak yang berkebutuhan khusus atau kita bilang ABK. Siswa juga mengalami kemunculan sebelumnya. Terus tindakan yang dilakukan guru yaitu pembentukan kelompok kita pantau, kemudian dorong inklusivitasnya yaitu dengan cara rotasi kelompok atau pembagian acak yang seimbang, kemudian bangun budaya kelas dan menghargai perbedaan, berikan perhatian khusus. Lanjutkan, kemudian guru BK kita libatkan jika penolakan sosial. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Tante mengatasi perubahan sosial negatif di dalam kelas? Strategi yang Tante pakai untuk masalah itu adalah dengan cara membangun budaya kelas yang positif, yaitu dengan cara mendorong interaksi positif, memberi penguatan positif, kemudian menyusun aturan kelas bersama, terus mengamati dan menangani secara dini, yaitu memantau interaksi siswa secara aktif, mendeteksi gejala-gejala pengucilan atau intimidasi dengan teman-temannya, kemudian menangani konflik, memberi ruang juga refleksi dan dialog, pendekatan secara individu dan secara berkelompok. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah jenis perilaku permasalahan yang sering muncul pada siswa sekolah dasar?
Yang sering sekali pada SD itu adalah terlambat masuk kelas, orangnya disiplin tuh, terus tidak mengerjakan PR atau lupa membawa PR-nya. Terus ada juga bicara saat guru menjelaskan, jadinya nggak fokus, sering keluar masuk tanpa izin. Salah satu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah siswa mampu mengenali dan mengekspresikan emosinya dengan tepat? Harus. Dan biasanya mereka tuh kebanyakan mengatakan saya kecewa karena tidak diajak bermain, bukan langsung nangis atau marah, seharusnya seperti itu. Terus mampu menenangkan diri atau meminta waktu saat mereka sedang kesal, terus menunjukkan empati juga, terus bisa berbicara kepada guru jika ada masalah. Jadi kalau nggak merasa adil, maka bicaralah dengan guru, jangan disimpan secara diam-diam, malah dendam. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana siswa menunjukkan perasaan marah, sedih, atau kecewa di lingkungan sekolah dasar? Kebanyakan mereka yaitu dengan cara menangis gitu loh, tanpa sebab atau yang langsung terlihat. Terus ada juga kecewa, ngomel, mengeluh gitu loh. Itu kenapa sih cuma aku aja yang diajak, kenapa sih cuma aku doang yang ditunjuk, seperti itu. Itu ekspresi-ekspresi salah satunya mereka. Selanjutnya, apakah ada siswa yang mudah tersinggung atau sulit mengendalikan emosinya? Ada beberapa siswa pasti ada ya dalam beberapa kelas gitu. Ciri-cirinya mereka kalau tersinggung itu responnya berlebihan, marah gitu loh, karena candaan-candaan kecil yang harusnya ringan menjadi berat. Penyebabnya temperamen alami dari siswa tersebut, kurangnya juga keterampilan sosial, emosionalnya, kemudian lingkungan juga kurang suportif, lingkungan keluarga contohnya, kemudian pengalaman masa lalu juga atau kebutuhan khusus juga, misalkan mereka ada gangguan ADHD, gangguan regulasi emosi, kemudian ada juga mungkin autisme ringan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana guru membantu siswa mengembangkan kemampuan mengendalikan diri siswa tersebut, menerapkan aturan ekspektasi yang jelas, itu aturan kelas bersama siswa agar mereka memiliki rasa tanggung jawab, kemudian aturan disampaikan secara konkret, positif dan konsisten, kemudian memberikan penguatan juga atau konsekuensi secara adil, mengajarkan strategi pengelolaan emosi. Itu pertama, mengajarkan mereka bernapas dalam-dalam, terus menghitung sampai 10, menarik diri ke sudut yang tenang jika mereka merasa kesal. Nah, contohnya nyatanya yaitu dengan cara modeling, cara kemarahan, kecewa, atau stres. Pertanyaan yang selanjutnya, sejauh mana siswa dapat menunjukkan empati kepada teman yang sedang mengalami kesulitan? Biasanya yang mengalami kesulitan mereka menunjukkan empatinya yaitu dengan menawarkan bantuan, melihat teman yang sedih atau kesulitan, cara menghiburnya, kemudian menunjukkan juga kepedulian seperti menanyakan kamu kenapa, kamu butuh apa, seperti itu. Terus tidak menertawakan teman yang gagal. Lanjut untuk bisa berbagi atau mengalah demi kenyamanan bersama. Lanjut juga bisa menghibur atau menenangkan teman yang sedang bersedih atau merasa cemas. Selanjutnya pertanyaan yang 27,
bagaimana Tante menangani siswa yang menunjukkan perilaku yang agresif? Langkah-langkahnya diawali kita catat kapan, di mana, dan terhadap siapa perilaku agresif. Kemudian amati pemicunya apa sehingga menimbulkan masalah yang seperti emosi, mungkin juga dia marah, karena diejek atau yang lain. Kemudian lanjutkan dengan cara observasi terstruktur jika perlu, itu check-in secara harian atau skala emosi. Tenangkan juga situasi secara cepat dan pisahkan siswa dari sumber konflik jika memungkinkan tanpa mempermalukan. Gunakan suara yang tenang dan bahasa tubuh netral. Hindari konfrontasi langsung di depan temannya. Berikan waktu untuk cooling down atau di sudut yang tenang atau di ruang konseling. Lakukan percakapan reflektif atau restoratif. Apa sih yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Apa yang bisa kamu lakukan lain kali kalau merasa seperti itu? Contohnya kayak gitu. Terus fokus pada pemberdayaan tanggung jawab, bukan sekedar hukuman saja. Pertanyaan yang 28, apakah siswa menunjukkan rasa percaya diri saat tampil di depan kelas atau kelompok? Ada tanda-tandanya mereka percaya diri secara yaitu kebanyakan mereka yang berani adalah berbicara dengan suara cukup jelas dan ekspresi wajahnya terbuka, mampu mempertahankan kontak mata dengan audiens atau gurunya, menunjukkan antusiasme, diminta maju atau berpartisipasi, siap menjawab pertanyaan. Yang siswa yang kurang percaya diri, ya biasanya kebalikan dari itu, bicaranya pelan, termata-mata, terlalu cepat, menghindari kontak mata, menolak atau takut saat diminta maju, terus gemetar, gelisah, keringat dingin, atau memeluk tubuh. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah pengalaman di rumah atau seperti konflik keluarga berpengaruh pada kondisi emosional siswa tersebut? Sangat berpengaruh. Kenapa bisa dibilang pengaruh? Mungkin dalam situasi rumah yang bisa berdampak pada anak itu pertengkaran orang tuanya, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian juga bisa. Kondisi ekonomi yang berat, kehilangan orang yang dicintai itu sangat berpengaruh pada siswa tersebut. Terus gimana? Mudah menangis, mereka secara tiba-tiba menarik diri, itu bisa mengakibatkan seperti itu, sulit berkonsentrasi atau tampak malu juga bisa. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Tante mengidentifikasi siswa yang mengalami tekanan emosional? Yaitu dengan pertama kali kita catat perilaku, suasana hati secara rutin pada siswa tersebut, terutama jika mereka terjadi perubahan drastis. Kemudian percakapan informal, yaitu dengan sapa secara pribadi, ajak berbicara ringan untuk menggali perasaannya secara alami. Terus gunakan alat bantu sederhana seperti meter, jurnal emosi, atau kotak pesan rahasia di kelas. Diskusi juga dengan guru atau wali kelasnya. Tanyakan perubahan perilaku yang terjadi di luar kelas. Terus kolaborasi dengan orang tua juga penting. Lakukan pendekatan secara empatik untuk menanyakan kondisi siswa di rumah. Rujuk ke gurunya atau psikolog atau rekan-rekan guru BK juga bisa. Tekanan itu tampak berat pada berlangsung secara lama. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peran sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar
yang aman dan nyaman bagi siswa? Tentunya kita harus membangun iklim relasi yang positif, yaitu sikap menghargai dan sabar terbuka terhadap semua siswa, mendorong komunikasi dua arah, menghindari hukuman yang mempermalukan siswa tersebut, terus mencegah dan menangani perundungan bullying, kemudian menjaga kesejahteraan emosional siswa, menjamin keamanan fisik dan kebersihan lingkungan, membangun rasa kepemilikan dan partisipasi kolaborasi. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah terdapat program bimbingan untuk mendukung siswa secara psikologis? Oh, harus itu. Tujuannya dengan bimbingan dan konseling di sekolah itu harus ada, yaitu membangun siswa memahami dan menerima dirinya, terus mendukung siswa dalam mengatasi masalah pribadi, meningkatkan kesehatan mental, mendorong pengembangan karakter positif, memberikan rujukan intervensi. Bentuk layanan BK yang umum di sekolah, kegiatan diskusi bersama, konseling individu, klasikal, terus layanan responsif, layanan perencanaan individual, terus rujukan dari luar juga diperlukan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana keterlibatan guru dalam mengembangkan komunikasi positif dengan siswa? Caranya kita membangun positif dengan siswa, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh saat siswa berbicara, menanggapi dengan empati dan tidak menghakimi, menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan, kontak mata, anggukan senyum, terus menggunakan bahasa ramah yang membangun, menghindari nada keras, memberi pujian, terus menggunakan kalimat positif, menumbuhkan rasa saling percaya, mengenali perbedaan kepribadian dan latar belakang, konsisten terhadap siswa dan bersikap. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Tanto nih mendapatkan pelatihan khusus untuk mengendalikan problematik siswa usia dini? Ya, harus itu pelatihan-pelatihan khusus yang didapat oleh Tante. Itu adalah program Kemdikbud atau Dinas Pendidikan setempat. Itu dengan cara program penggerak Tante jalani. Kemudian pelatihan internal juga Tante mendapatkan ini juga gitu ya, yaitu untuk dari sekolah. Kemudian pelatihan mandiri juga, yaitu lembaga psikolog, organisasi pendidikan, atau khusus secara daring seperti ruang guru, pintar, konsen dan sebagainya. Konsultasi juga untuk atau supervisi terhadap dari psikolog sekolah atau pengembangan. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peran Tante nih di sekolah dalam memantau perkembangan siswa secara menyeluruh? Biasanya kita dengan pantauan akademik menganalisis atau menganalisa nilai siswa, kemudian berkoordinasi dengan guru mapelnya, terus memberikan dukungan juga. Kalau secara emosional atau sosial itu yaitu memperhatikan siswa, mendeteksi perubahan perilakunya, menjadi teman curhat, kemudian komunikasi juga dengan orang tua. Pertanyaan yang selanjutnya, seberapa sering pihak sekolah berkomunikasi dengan orang tua terkait perilaku atau prestasi anak? Harus kita sering kali dengan libatkan orang tua ya, yaitu dengan cara kita harus rapat dengan orang tua atau walinya minimal 2-3 kali. Kemudian laporan juga akademik dan sikapnya per semester. Kemudian komunikasi
insidental gitu ya, sewaktu jika ada perubahan secara signifikan jika siswa mengalami penurunan penilaian. Terus buku penghubung juga harus kita siapkan harian atau mingguan. Terus lanjut juga kalau misalkan kita perlukan itu konseling secara tertutup atau home visit jika diperlukan untuk kasus khusus yang secara sensitif atau kompleks. Terus ngelibatin juga guru dari kelas dan BK-nya yaitu saya, dan dilakukan secara personal. Komunikatif efektif juga harus ya sekolah dan dengan orang tua juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah memiliki sistem deteksi dini terhadap masalah siswa seperti perundungan atau gangguan belajar siswa? Kita punya sistem deteksi dini di sekolah gitu loh, yaitu dengan cara observasi harian oleh gurunya dan wali kelas. Terus catat perkembangan siswa itu dengan cara deteksinya ya. Terus kuesioner juga atau instrumen penilaian, layanan bimbingan BK-nya, kemudian forum guru atau rapat tim sekolah kami. Guru berdiskusi, saling memberi masukan soal siswa yang menunjukkan tanda masalah. Terus mekanisme pelaporan perundungan juga kita siapkan, kotak aduan anonim, hotline, dan formulir laporan. Latihan juga anti bullying untuk siswa sebagai upaya preventif. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pelibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler membantu mengatasi masalah sosial dan emosional siswa? Sangat membantu sekali kegiatan ekskul di sekolah terhadap masalah sosial dan emosionalnya, yaitu meningkatkan keterampilan sosial, yaitu siswa bisa bekerjasama dengan sesama temannya, membantu regulasi emosinya juga, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa kepemilikan tanggung jawab, mengurangi perilaku negatif, dan memberikan ruang ekspresi diri. Jadi kesimpulannya, ekskul bukan hanya perlengkap pendidikan tetapi juga alat strategis untuk membentuk karakter, memperkuat kesehatannya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja hambatan yang dihadapi sekolah dalam menangani siswa yang bermasalah? Hambatan biasa yang dihadapi sekolah yang umum gitu ya, itu keterlibatan atau keterbatasan sumber daya manusianya yang terlatih. Terus waktu ini yang sangat terbatas sekali. Terus kurangnya pemahaman tentang masalah psikososial. Terus kurangnya dukungan orang tua, keterbatasan juga fasilitas dan anggaran. Terus koordinasi yang lemah antar pihak, kurikulum yang kurang fleksibel juga seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Tante terhadap dukungan dari orang tua dalam menyelesaikan masalah siswa? Harapan dari kami sebagai gurunya yaitu bersikap terbuka dan kooperatif tentunya Tante ya, memberikan perhatian pada anak juga di rumah, konsisten dalam pendekatan didikan orang tuanya, terus menjalin komunikasi yang lancar dengan orang tua, meningkatkan pemahaman orang tua dengan perkembangan anak, mendukung juga program intervensi pendampingan anak seperti itu. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Tante atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara saat ini. Mohon maaf apabila ada kurang atau hal yang kurang berkenan di hati Tante. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.